Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian ilmu jiwa belajar. Nah, apa sih itu ilmu jiwa? Nah, ketika kita mendengar kata-kata ilmu jiwa, maka seolah-olah yang kita bayangkan, yang kita pikirkan bahwa ilmu ini itu membahas tentang sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang abstrak yang berada dalam diri manusia atau makhluk lainnya, gitu kan. Sedangkan kita kembalikan lagi bahwa ilmu jiwa itu selalu dikaitkan dengan psikologi, karena menurut etimologi psikologi itu artinya adalah ilmu jiwa, sedangkan menurut terminologi psikologi itu artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Nah, jadi untuk mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan kita tentang bagaimana itu manusia, apa yang dilakukannya, mengapa dia melakukan itu, apa tujuan dia melakukan itu. Nah, kita gali dari psikologi ini. Kita akan dapat mengetahui tingkah lakunya dengan mengkajinya, gitu kan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Namun ada beberapa ahli yang berbeda pendapat. Di antara adalah seorang ilmuwan yang bernama W.A. Gerungan. Beliau mengatakan bahwa ilmu jiwa itu adalah istilah bahasa Indonesia yang sehari-hari yang udah kita kenal. Dan ilmu jiwa itu cakupannya sangat luas. Dia terkait dengan masalah-masalah kejiwaan. Bisa itu pemikiran, pemahaman, perasaan, dan lain-lain. Sedangkan psikologi itu adalah suatu kajian ilmiah secara saintifik, yaitu melakukan suatu pendekatan dengan suatu proses yang dirancang secara khusus, baik itu melalui penelitian, observasi, dan lain-lain, gitu kan, sehingga kita dapat mengetahui tingkah laku yang dihasilkan. Maka dari itu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, tingkah laku yang bagaimana? Jadi di sini tingkah laku itu adalah suatu perbuatan, suatu tindakan yang disadari maupun tidak disadari, yang nampak maupun tidak nampak. Nah, kemudian belajar. Belajar itu adalah suatu aktivitas psikis maupun mental yang menghasilkan suatu perubahan. Baik itu perubahan tingkah laku, pemahaman, pola pikir, sikap, dan lain sebagainya. Jadi pemahaman kita ini akan mempengaruhi tingkah laku kita. Maka dari itu kita harus mengisi pemahaman yang baik, pemahaman yang positif, sehingga dapat melahirkan tingkah laku yang baik pula. Nah, jadi ilmu jiwa belajar itu adalah suatu ilmu yang dikaitkan dengan psikologi belajar, yaitu cabang ilmu atau disiplin ilmu yang membahas, yang mengkaji tentang teori-teori pembelajaran, di mana di dalamnya itu juga terkait tentang isu-isu permasalahan kejiwaan di dalam proses pembelajaran. Nah, kita akan lanjutkan dengan apa sih manfaat dari kita mempelajarinya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Kak Arnisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari ilmu jiwa belajar. Nah, psikologi sendiri adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mana teori-teorinya mulai diterapkan dan digunakan di berbagai bidang dalam kehidupan. Contohnya itu dalam bidang perusahaan, kedokteran, pendidikan, dan lain-lain. Nah, dalam dunia pendidikan, psikologi sangat bermanfaat bagi guru untuk membantu keberhasilan belajar seorang siswa. Di sini ada 6 manfaat dari ilmu jiwa belajar. Yang pertama, guru dapat memahami karakteristik siswa, sehingga guru dapat menopang atau membantu pembelajaran yang efektif. Nah, menurut saya ini termasuk poin paling penting, yang dimana guru memang harus untuk mengetahui karakteristik setiap siswanya, agar materi yang disampaikan seorang guru itu dapat diserap dengan baik oleh siswanya. Nah, yang kedua, guru dapat membantu dan mengembangkan potensi siswa. Yang ketiga, guru dapat menentukan kegiatan belajar sesuai karakteristik siswa. Nah, di sini guru juga dapat menentukan kegiatan belajar yang sesuai dengan karakteristik siswanya, yaitu dimana memang materi pembelajaran di setiap dalam kelasnya itu sama, tetapi jika mengikuti karakteristik siswa itu tidak mungkin mereka itu bisa sama dalam memahaminya. Misalkan dalam suatu pembelajaran ada siswa yang cepat penangkapannya, adapun juga yang lambat dalam penangkapan pembelajarannya. Nah, mungkin saja
Yang lambat dalam penangkapannya ini dia butuh proses ataupun butuh berulang-ulang kali untuk memahami pelajaran itu sampai diserap dengan baik. Yang keempat, guru dapat mengembangkan minat siswa sehingga termotivasi untuk belajar secara optimal. Nah, di sini guru juga bisa menggunakan metode dan kegiatan yang beragam agar meningkatkan minat belajar siswa ataupun jadikan siswa peserta aktif, misalnya dengan cara pengelompokan dalam belajar untuk berdiskusi, lalu siswa tersebut mempresentasikannya ke depan. Nah, dari situ bisa saja untuk timbul minat belajarnya tadi. Yang selanjutnya, guru dapat memahami kesulitan belajar siswa serta dapat memberikan solusinya. Nah, ini yang paling penting. Guru harus bisa menjadi orang tua, menjadi pembimbing, bahkan sahabat bagi siswa. Karena untuk mengetahui bagaimana latar belakang siswa tersebut dan apa permasalahannya, apakah dari keluarga ataupun lingkungan ataupun yang lainnya. Karena karakteristik seorang siswa tersebut bisa terbentuk karena keterbelakangan seorang siswa tersebut. Bahkan lingkungan kehidupannya sendiri pun sangat mempengaruhi dalam pembentukan karakteristiknya itu. Yang keenam, guru dapat membantu siswa dalam menggapai masa depannya serta kehidupannya. Nah, guru memang sangat membantu untuk menggapai masa depan serta kehidupan siswa itu dengan cara misalkan guru ini memberikan motivasi-motivasi, dorongan-dorongan yang sangat baik, yang positif kepada siswa agar dia itu bisa untuk melanjutkan pendidikannya demi masa depan yang lebih baik lagi. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita tentang ilmu jiwa belajar yang telah kita ketahui bersama sebelumnya tentang manfaat ilmu jiwa belajar. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi tersebut dengan mempelajari tentang kegunaan ilmu jiwa belajar, di mana ilmu jiwa belajar memiliki 3 kegunaan. Yang pertama yaitu meneliti dan menelaah bagaimana belajar anak murid dan bagaimana permasalahannya. Dalam hal ini, penting sekali sebagai pendidik atau orang tua untuk mengetahui permasalahan anak dalam minat belajarnya dan bagaimana mensiasati proses belajarnya anak, Yang kedua, yaitu memberi wawasan terhadap guru mengenai karakter anak murid dan bagaimana permasalahannya. Dalam hal ini juga kita harus mengetahui bagaimana latar belakang anak tentang lingkungannya, bagaimana latar belakang anak tentang keluarganya, dan bagaimana latar belakang anak tentang pola asuhnya. Nah, dari 3 kriteria tersebut itu dapat memberi kita bantuan terhadap karakter anak, terhadap penilaian karakter anak maksud saya. Nah, kalau kita sudah mengetahui bagaimana latar belakang dari keluarganya, bagaimana latar belakang dari lingkungannya, dan bagaimana latar belakang pola asuhnya, dari situlah bisa kita simpulkan bagaimana karakter dia yang tertanamkan dari dia kecil hingga sekarang. Maka dari itu penting sekali ilmu jiwa belajar atau psikologi belajar ditanamkan terhadap anak dari sejak dini. Yang ketiga yaitu memberi solusi atau memberi perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, bukan hanya sebagai pendidik, tetapi pendidik juga harus bisa menjadi seorang yang
yang berpengaruh dalam minat belajar anak. Bagaimana caranya? Caranya itu bisa menjadi seorang pendidik yang dapat berperilaku seperti layaknya orang tua, dapat berperilaku seperti layaknya teman, bahkan sahabat yang dekat dengan anak murid. Dari sinilah anak murid akan terasa nyaman, akan terasa tenang dalam menceritakan permasalahannya, dalam menceritakan apa yang dialaminya, baik secara pribadi maupun tidak. Dia akan merasa percaya bahwa kita akan memberikan solusi yang baik, akan memberikan jalan keluar dari permasalahannya tersebut. Jadi ilmu jiwa belajar itu sangat penting ditanamkan di diri anak sejak dini. Begitu penjelasan dari saya tentang kegunaan ilmu jiwa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kegunaan mempelajari ilmu jiwa. Di mana tadi telah dijelaskan kegunaan mempelajari ilmu jiwa belajar, maka saya akan menjelaskan mengenai kegunaan mempelajari ilmu jiwa secara keseluruhan atau secara umum. Nah, sama-sama kita ketahui bahwasannya ilmu jiwa tidak hanya diterapkan atau dipelajari dalam bidang pendidikan atau belajar saja, namun ilmu jiwa juga dipelajari atau diterapkan secara umum. Ilmu jiwa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia guna untuk menjadikan manusia hidupnya lebih baik, lebih bahagia, dan sempurna. Karena ilmu jiwa dapat membantu dan menyelesaikan persoalan-persoalan hidup manusia. Dengan mempelajari ilmu jiwa, kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh manusia. Contohnya, manusia yang hidup di pabrik, di sawah, di sekolah, di rumah sakit, atau lingkungan masyarakat lainnya pasti memiliki persoalan-persoalan hidup yang berbeda-beda dan penanganan atau penyelesaian masalah yang berbeda pula. Nah, jadi di sini kegunaan mempelajari ilmu jiwa yaitu diantaranya satu, untuk memperoleh paham tentang gejala-gejala jiwa dan pengertian yang lebih sempurna tentang tingkah laku sesama manusia pada umumnya dan anak-anak khususnya. Nah, di sini kita bisa melihat kondisi jiwa seseorang dari kepribadiannya. Apakah dalam beraktivitas dia itu bisa bersosialisasi dengan baik? Apakah dia memiliki norma dan adab yang baik? Nah, jadi kalau seseorang dari kepribadiannya saya kita dapat lihat bahwa dia baik, berarti secara emosional dia juga baik. Namun apabila tidak kita dapati sesuatu yang baik dalam diri dia, bisa jadi emosionalnya sedang terganggu, ada kelainan pada jiwanya. Nah, di sini jadi kita bisa melihatkan gejala-gejala manusia tadi dari tingkah lakunya, dari interaksi atau sosialnya. Yang kedua, untuk mengetahui perbuatan-perbuatan jiwa serta kemampuan jiwa sebagai sarana untuk mengenal tingkah laku manusia atau anak. Nah, setiap orang itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyikapi sesuatu, dalam menangani sesuatu. Nah, amati seseorang tersebut. Nah, apa yang membuat dia merasa bahagia, apa yang membuat dia merasa sedih, apa yang membuat dia merasa marah. Kalau kita sudah mengetahui apa penyebab dia bersikap demikian, nah, kita bantu dia untuk mengembalikan atau mengendalikan fokusnya agar dia bisa fokus dalam mencapai atau menyelesaikan permasalahannya. Yang ketiga, kegunaan mempelajari ilmu jiwa itu yaitu untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan dengan baik. Nah, di sini tadi kaitannya dengan ilmu jiwa belajar, ya kan? Disinilah peran seorang guru.
guru dapat memilih media atau metode pembelajaran seperti apa yang akan diterapkan kepada anak-anaknya, yang akan dipersiapkan kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya dapat mengerti pembelajarannya. Jadi sebelum melakukan proses pembelajaran, guru telah dapat menyikapi satu persatu peserta didiknya, apakah peserta didik ini mampu untuk menerima pelajaran ini atau tidak, gitu ya kan. Jadi untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan dengan baik, gurulah yang menjadi peran penting di dalam pengembangan ilmu jiwa anak didiknya. Nah, inilah penjelasan-penjelasan yang telah kami sampaikan dari kelompok kami, kelompok 1, mengenai pengertian, manfaat, dan kegunaan mempelajari ilmu jiwa belajar. Kemudian masuk ke dalam kesimpulan. Sebagai penutup, psikologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, teorinya mulai diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Setiap teorinya memiliki fokus perhatian pada aspek fenomena psikologis yang berlainan, misalnya perilaku seseorang, emosi seseorang, atau pemikiran seseorang. Nah, masing-masing pendekatan menekankan pengaruh yang berbeda-beda pada manusia. Bisa jadi penekanan pada pola asuh orang tua, genetiknya, dan dalam pembelajarannya. Dan ilmu jiwa yang mempelajari khusus dalam dunia pendidikan, yaitu psikologi pendidikan dan psikologi belajar, di mana psikologi belajar ini sangat penting bagi seorang guru yang menjadi seorang pendidik, pengajar, dan pembina untuk dapat menangani pencapaian para peserta didik dalam belajar. Psikologi belajar dapat membantu guru untuk memahami bagaimana individu belajar dan dapat memilih cara yang mana yang efektif yang dapat diberikan kepada murid, kepada peserta didik. Jadi dari sini guru dapat menerima kemudahan atau dapat mempercepat, memperluas proses belajar mengajar tersebut. Jadi, psikologi belajar tidak hanya bermanfaat bagi guru, tetapi juga bagi peserta didik. Psikologi belajar amat penting bagi setiap orang, dan betapa pentingnya pengetahuan tentang psikologi belajar untuk kita semua. Untuk kita semua, baik itu di bidang pendidikan atau di luar bidang pendidikan. Berguna untuk semua tingkatan, baik dari tingkatan dasar, menengah pertama, menengah atas, bahkan perguruan tinggi. Nah, itulah kesimpulan dari makalah kami.